wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kesempatan buat kita untuk kita dapat hadir ke majelis ta'lim ini dan sholat isya berjamaah. Juga kita tidak lupa senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan agamanya yang dibawakan kepada kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah sudah sampai kepada kita dan alhamdulillah kita semuanya ikut menjalankan sebagaimana sunnah Rasul. Para jamaah sekalian yang budiman, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-10 di bulan Rajab. Hari yang ke-10 di bulan Rajab. Dan kita ketahui bulan Rajab adalah bulan daripada 4 bulan di antara 4 bulan yang dihormati oleh Allah, ataupun bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal itu bisa juga dilihat di surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36, surat At-Taubah adalah surat yang ke-9. Pada ayat yang ke-36 di sini akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Surat At-Taubah ayat yang ke-36 bisa dilihat. Sungguhnya Allah itu, sungguhnya bilangan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Dan sejak dijadikan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dipilih ataupun dihormati atau dikatakan bulan Syahrul Hurum. 4 bulan, yaitu Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Dalam hal ini juga telah disampaikan oleh baginda kita Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang sahih daripada Bukhari Muslim. Terjemahannya, sesungguhnya zaman ini telah berjalan, berputar sebagaimana perjalanan awalnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana 1 tahun ada 12 bulan, diantaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan letaknya berurutan, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian Rajab yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa 4 bulan itu yang terpilih. Lalu apa yang harus kita laksanakan di dalam bulan-bulan yang mulia itu, di dalam bulan Muharram? Haram artinya bukan haram yang dilarang. Haram adalah yang dikatakan mulia ataupun dihormati. Salah satu contoh misalkan Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan atau masjid yang dihormati. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, itu kita sholat berjamaah di sana, itu pahalanya dilipat gandakan sampai 100.000 kali. 100.000 kali dibandingkan daripada masjid yang ada di sini. Jadi beda. Kalau sudah dimuliakan ataupun dihormati, itu tentunya pahalanya ataupun ganjarnya itu berbeda sekali. Lalu pada bulan-bulan Muharram ini, terutama sekarang kita ada di bulan Rajab, di sini juga ada salah seorang ulama mengatakan di bulan Rajab, yaitu Ibnu Qayyum, Imam Hajar Asqalani mengatakan puasa di bulan Rajab bukan karena ada khususan, tapi ini adalah suatu daripada bulan yang dimuliakan itu. Jadi di sini puasa seperti mana kita biasa puasa, tapi justru pahalanya itu dilipat gandakan. Makanya kalau kita dalam bulan Muharram, kalau kita melaksanakan amal kebaikan itu dilipat gandakan, begitu pula kita berbuat kejahatan atau maksiat itu pun dilipat gandakan. Makanya jangan sembarangan, walaupun kelihatannya
amalan yang sepele, amalan kejahatan yang sepele, itu pun kita harus hati-hati, itu pun dilipat gandakan. Jadi kita harus berhati-hati dengan bulan yang seperti ini. Justru kalau kita misalnya berbuat kebaikan, sholat pun kalau kita di bulan Rajab itu dilipat gandakan pahalanya. Sholat berjamaah yang biasa 27 kali, kalau kita berjamaah itu mungkin dilipat gandakan. Berapa banyaknya Allah yang Maha mengetahui dalam bilangannya. Kemudian berikutnya juga di sini akan saya sampaikan juga yang namanya bulan. Kalau kita mengetahui apa fungsinya kalau mau Ramadan, apakah Ramadan dikatakan bulan haram? Tidak. Bulan Ramadan tidak termasuk bulan haram ataupun bulan dimuliakan. Tapi justru Ramadan adalah Sayyidus Syuhur. Dia adalah bulan daripada pimpinan seluruh bulan yang 12 itu. Dan namanya juga berbeda. Namanya juga berbeda. Kalau bulan Ramadan itu, Syahrul Ramadan itu banyak namanya. Bisa dikatakan Syahrul Syam. Ataupun Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh keberkahan. Syahrul Quran. Kenapa dikatakan bulan Ramadan Syahrul Quran? Karena pada bulan Ramadan itu Allah banyak menurunkan Al-Quranul Karim. Dan Syahrul Muhasabah. Dia katakan Syahrul Muhasabah adalah kita mengadakan suatu evaluasi. Sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Syahrul Tarbiyah, kita dididik juga di dalam bulan suci Ramadan, kita didik juga untuk pendidikan jiwa, pendidikan hati. Bagaimana kita puasa, kita merasakan perihnya lapar, juga kita merasakan juga bagaimana orang-orang miskin yang kelaparan. Sehingga timbulnya kepekaan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga bulan sabar, bulan yang dipenuhi dengan kesabaran. Karena apa? Karena kita puasa. Apabila kita berbuat suatu kesalahan, atau apabila ada orang yang mengganggu kita, atau berkata yang tidak baik kepada kita, kita bersabar. Karena kalau kita bersabar, kalau kita tidak bersabar, pahala kita itu akan hilang. Apalagi kita berargumentasi. Sama juga ketika kita dalam melaksanakan haji, misalkan ketika kita melaksanakan di wala rafasa wala fusuqa fil jidal, tidak dilarang untuk berbuat fasik, berjidal ataupun argumentasi dengan orang untuk mempertahankan sesuatu hal. Nah, itu kita juga dilarang. Dan Syahrul Qiyam. Kenapa dikatakan Syahrul Qiyam? Justru dalam hal ini pun Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan sholat, yang dimaksud sholat di sini adalah terutama kita sholat tarawih ataupun sholat witir. Plus kita sambung lagi nanti di tengah malam kita sholat yang namanya sholat tahajud. Nah, itu untuk menambahkan kita punya tabungan amal kita di akhirat insya Allah. Dan juga dikatakan syahrul jihad, kita berjihad. Dan juga syahrul maghfirah. Nah, ini adalah syahrul maghfirah adalah sangat penting buat kita. Karena apa? Karena begitu banyak dosa-dosa kita yang sudah pernah kita lakukan. Jadi untuk menghasilkan hasil yang prima, hasil yang total, justru pada bulan Rajab ini Allah menganugerahkan kepada kita agar kita bisa mempersiapkan di bulan suci Ramadan, sehingga kita dalam bulan suci Ramadan itu banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan dengan mudah. Banyak mengamalkan kebaikan dengan mudah. Kita bisa melaksanakan ibadah dengan penuh kemudahan, kita bisa menikmati kenikmatan beribadah. Karena apa? Karena apabila kita banyak berbuat maksiat, kita ketahuilah kalau kita banyak berbuat maksiat, tentu untuk kita beribadat juga agak susah. Sebab itu hendaklah kita banyak-banyak beristighfar. Kita banyak-banyak beristighfar. Di bulan Rajab ini Allah anugerahkan kepada kita untuk kemudahan agar kita mengadakan suatu banyak-banyak beristighfar. Salah satu contoh yang paling singkat adalah kita mengucapkan Allah magfirli, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa saya. Allah marhamni, ya Allah kasih sayangilah saya. Allah watub alaiya, dan aku tobat kepadamu ya Allah. Jadi di bulan Rajab kita mengadakan suatu evaluasi total agar ketika kita masuk bulan suci Ramadan kita diberikan kemudahan.
Hal yang lain yang perlu kita ketahui adalah kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berikanlah keberkahan saya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampai wa balighna ila Ramadan, dan sampaikanlah saya ke bulan suci Ramadan dengan mudah, komplit. Dan ini semuanya adalah hal-hal yang sangat penting sekali kita perhatikan. Kemudian kita juga di dalam melaksanakan ibadat, tentunya kita ketahui dalam bulan Rajab ini, kita ketahui bahwa Allah melipat gandakan seperti amalan-amalan yang kita lakukan. Dan di bulan Rajab ini juga kita banyak-banyak beristighfar. Istighfar adalah merupakan solusi daripada kehidupan kita sehari-hari. Kita banyak berbuat kesalahan, ketidaknikmatan kita di dalam beribadat karena kita masih banyak dosa. Jadi semakin banyak kita beristighfar, semakin mudah kita menikmati ibadah. Dan salah satunya hukuman Allah yang diberikan kepada kita itu karena kadang-kadang kita tidak bisa menikmati ibadat karena dosa kita masih banyak, sedangkan istighfar kita sedikit. Kita berbuat 10 kesalahan, tapi kita hanya beristighfar sekali 2 kali saja. Dan itu pun merupakan problem kehidupan kita sehari-hari. Pada suatu hari, kita ketahui Imam Hasan Basri, dia adalah merupakan tabi'in. Ketika itu dia ditanya oleh 3 orang. Orang yang pertama, dia bertanya kepada Imam Basri dalam solusi ke problem kehidupan. Dia bilang, ya Imam, saya ini sudah nikah sekian tahun, tapi sampai hari ini saya belum mempunyai anak. Saya sudah nikah sudah 10 tahun, tapi sampai hari ini saya belum punya anak. Lalu Imam Basri itu mengatakan, banyak-banyaklah beristighfar. Banyak-banyaklah beristighfar. Kemudian yang kedua juga datang. Wahai Imam Basri, saya ini orang yang senantiasa berkebun. Artinya sekarang kebun saya kering semuanya. Bagaimana solusi saya untuk menghadapi hal seperti ini? Kemudian dia mengatakan, coba kamu itu beristighfar. Jadi orang yang kehilangan beristighfar. Dan yang lain juga ada seorang yang datang lagi, dia miskin dalam kehidupan. Hendaklah kamu banyak beristighfar. Jadi 3 orang bertanya kepada Imam Hasan Basri, tapi jawabannya sama, yaitu banyak-banyak beristighfar. Lalu ditanya kepada seorang itu, mengapa engkau ditanya ketika oleh 3 orang itu? Yang pertama adalah orang yang tidak punya anak, kemudian yang kedua adalah orang yang miskin, yang ketiga adalah orang yang kebunnya rusak ataupun kebunnya hangus, misalnya begitu, kekeringan. Kamu ucapannya hanya 1 saja, banyak-banyak beristighfar. Lalu Imam Hasan Basri itu membawakan salah satu ayat surat An-Nuh, di surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Surat An-Nuh ayat 10 sampai 12, saya belum siap di sini. Nah, di sini udah ketemu dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi di sini dikatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi hendaklah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Maha penerima taubat. Yursilis sama alaikum midrara. Kemudian juga wa yumdid bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan mengirimkan dari langit itu artinya hujan, kemudian hujan itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan juga akan diberikan kepada kamu dengan harta yang banyak, dengan anak dengan harta yang banyak. Dan semuanya sudah terjawab dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Jadi banyak-banyak beristighfar itu adalah menambahkan rezeki pada seorang. Bahkan kelebihan istighfar itu pun kalau kita banyak, karena kan kita sebagai manusia, al-insan makhluk khata wa nisyan. Kita tiap hari banyak berbuat kesalahan, dosa. Kita banyak-banyak beristighfar.
khairun nas atau sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak beristighfar. Dan keuntungan yang pertama adalah untung yang sangat besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, tuba liman tola umru, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Buntunglah orang yang ketika dilihat dalam amal catatan perbuatan nanti di akhirat, istighfarnya banyak. Jadi istighfarnya wipe out, artinya menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Kenapa kita sulit untuk beristighfar? Kita sudah banyak berbuat suatu kesalahan, tapi istighfar kita sedikit. Malu kita kalau kita bandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam hanya membuat satu kesalahan saja. Ketika dia makan buah khuldi yang dilarang, dia beristighfarnya tuh ratusan tahun, berapa banyak, berkali-kali terus. Dan dia apabila dia melihat ke langit, dia merasa malu, ngeri, nangis dia kepada Allah SWT, beristighfar terus. Itu sebagai salah satu contoh. Apa yang dia baca istighfarnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pun kita bisa baca juga. Jadi di samping kita baca astagfirullah, 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 juga kita ucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Para jamaah sekalian yang budiman, ya kan? Kemudian kembali lagi kita mengingat membahas masalah tentang bulan-bulan yang suci itu. Bulan-bulan yang suci itu adalah yang pertama, tadi saya sudah katakan 3 bulan berturut-turut, Zulqaidah. Zulqaidah artinya pemilik diam ataupun duduk. Karena pada waktu itu orang-orang Arab, dia tidak pergi kemana-mana, dia tinggal di kampungnya sendiri, jadi dia berdiam. Tidak keluar berniaga ataupun safar. Kemudian pada bulan Zulhijjah adalah bulan pemilik haji, karena kaum muslimin pada waktu itu melaksanakan haji. Makanya kenapa bulan-bulan Muharram itu dilarang untuk tidak boleh berperang, untuk tidak boleh saling bunuh-bunuh, atau untuk tidak boleh berperang? Karena itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keamanan ataupun ketenangan bagi para orang muslimin itu dapat melaksanakan haji dengan bebas, dengan mudah. Seperti itulah larangannya. Jadi contohnya. Tapi lain di bulan bagaimana kalau bulan Ramadan? Tidak, berbeda. Jadi ada satu beda. Bulan Ramadan justru peperangan itu pada perang Badar itu jatuhnya pada bulan Ramadan, bukan pada bulan yang 4 itu. Kalau bulan 4 itu kita dilarang untuk berperang. Tapi untuk defensif, untuk sebagai pertahanan boleh. Kalau misalnya musuh menyerang kita sebagai defensif kita boleh bisa serang. Tapi kalau untuk menyerang kita dilarang. Kemudian pada bulan Zulhijjah juga kita dianjurkan untuk puasa, diantaranya puasa Arafah. Kalau kita tidak haji, kita di sini kita dianjurkan untuk puasa tanggal 9, puasa Arafah. Itu sangat penting sekali, pahalanya besar. Dan pada bulan Muharram, yaitu bulan 1, kita dianjurkan untuk puasa paling sedikit kita puasa 2 hari, yaitu puasa Asyura, puasa yang ke-10. Tapi jangan kita puasa 1 hari saja, kita juga boleh puasa 2 hari. Yaitu puasa Asyura, puasa tanggal 9, 10, ataupun 10 dengan 11, ataupun yang lebih mudahnya lagi, kita 9, 10, 11, 3 hari. Jadi kita harus bedakan. Lain halnya dengan Rajab. Rajab dan Zulqaidah tidak ada puasa khusus. Tidak ada puasa keterangan khusus. Dan Nabi kita memang dianjurkan untuk banyak-banyak berbuat amal soleh. Tapi tidak ada ini puasa Rajab. Semuanya adalah puasa sunnah. Artinya bisa dikatakan puasa mutlak. Jadi di bulan ini hendaklah kita banyak-banyak beristighfar, hendaklah kita banyak-banyak baca Al-Qur'anul Karim. Ya kan? Karena apa? Karena kalau kita sudah
memang baca Al-Quranul Karim bukan hanya bulan-bulan sini, bulan-bulan sebelumnya juga kita dianjurkan, tapi justru untuk untuk agar jiwa kita hidup, diri kita itu hidup, hendaklah kita banyak baca Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena Al-Quranul Karim itu adalah merupakan ruh kehidupan kita. Jadi orang yang jauh daripada Al-Quranul Karim, hatinya itu akan mati, hatinya itu akan gersang. Jadi kalau kita baca Al-Quran, dia adalah merupakan ruh kehidupan. Ruh jiwa kita itu akan basah, jiwa kita itu akan tenang. Jiwa kita itu akan senantiasa semangat. Tapi orang yang jauh dengan Al-Quranul Karim, dia hatinya akan gersang, hatinya akan galau. Dan ketika ada permasalahan-permasalahan, orang itu akan lebih banyak respon negatifnya, marah-marah seperti hal yang seperti itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, dan Quran itu adalah memberikan ketenangan di dalam batin kita. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah ruh di dalam jiwa kita, ruh dalam hati kita. Orang yang jauh daripada Al-Quran, dia itu boleh dikatakan hatinya itu bisa kering, hatinya itu bisa galau. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, kita sebagai manusia akan tentunya dalam bulan secara Rajab ini, ya kita bolehlah silahkan kita puasa, mau puasa. Misalkan kita puasa Senin Kemis juga boleh. Ataupun kita puasa yang hari yang ketiga Yaumul Bid, yaitu 13, 14, 15 pada bulan Rajab. Kemudian juga kita boleh, kalau misal mau lebih bagus lagi, kita puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Itu pun lebih bagus lagi. Karena apa? Karena puasa adalah paling topnya amal diantaranya setelah Al-Quran atau kita puasa. Karena apa? Karena kalau orang puasa itu dirinya itu banyak terjaga untuk membuat sesuatu hal yang apa saja yang jelek, misalnya ingat dia puasa. Karena apa? Karena kalau dia berbuat kejelekan ataupun maksiat, tentunya puasanya itu tidak bisa memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Al-Quran hendaklah kita baca, terutama jangan lupa kita, seperti di sini juga jangan lupa, kalau saya selalu mengingatkan para jamaah, jangan lupa membaca surat Al-Baqarah ayat 265, 285, 286, karena itu adalah merupakan cahaya yang begitu besar sekali. Jadi ada dua, yang pertama surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah ayat 285, 286 itu hendaklah kita baca, terutama di malam hari. Karena apa? Karena dengan membaca ayat itu hati kita selalu tenang, hati kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Dan hal-hal ini yang mungkin bisa ada manfaatnya buat kita semuanya, jadi bisa kita amalkan. Juga udah setengah jam ya. Para jamaah sekalian yang budiman, kita juga tadi saya sudah katakan bahwa Imam Jauzi mengatakan, di antara di sini dikatakan Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, tadi saya sudah sebutkan bahwa kalau kita misalnya ibadat kita malas-malesan, berarti kita nggak pernah baca Al-Quran, ataupun kita jauh daripada Al-Quran. Justru kalau kita Quran ada, tapi kalau kita tidak membacanya, justru kita merasa malas. Makanya kita hendaklah jauhkan sifat-sifat malas kita. Kalau misalnya kita nggak hafal Al-Quran, duduk saja kita bisa baca Qul huwallahu ahad 10 kali itu sudah bagus. Terus saya nggak bisa baca misalkan surat Al-Baqarah ataupun surat Yasin, misalkan baca surat misal Qul huwallahu ahad misal at least 10 kali, itu pun sudah bagus. Apalagi kalau kita membiasakan amal-amal ibadah itu kita laksanakan secara rutin. Karena apa? Karena amal-amal ibadah secara rutin, dan apabila kita sakit, amal ibadah itu
Walaupun kita sakit, Allah akan tulis daripada amal perbuatan kita yang sudah kita lakukan. Misalnya kan kita bersedekah, tiap pagi kita bersedekah, suatu hari kita sakit, ataupun kita berhalangan, tetap pada waktu itu pun kita mendapatkan amal, mendapatkan reward, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan dalam surat At-Tin pada ayat yang terakhir, watin wa zaitun wa tur sinun. Fadzal baladina laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu ila asfali safilin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka yang senantiasa melaksanakan kebaikan dengan secara rutin, dia akan mendapatkan pahala ataupun reward yang terus-menerus. Di antara hal yang lain tadi yang saya sudah sebutkan, kemalasan seseorang daripada ibadat. Di situ dikatakan Ibnu Jauzi rahimahullah pernah berkata, di antara hukuman kebanyakan orang yang tidak menyadari sedang dihukum oleh Allah, kita tidak disadari sedang dihukum oleh Allah, adalah dicabut rasa nikmatnya dalam ketaatan. Saya ulangi lagi, di antara hukuman yang kebanyakan orang tidak menyadari sedang dihukum oleh Allah adalah dicabut rasa nikmatnya dalam ketaatan. Yang dimaksud dengan ketaatan adalah rajinnya kita sholat, rajinnya kita baca Quran, rajinnya kita zikir. Zikir kita malas-malasan. Karena apa? Karena kenikmatan untuk berzikir itu kurang sekali. Dan tadi saya sudah sebutkan dari awal, kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tergantung daripada banyak-banyaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hal itu sudah kita laksanakan, insya Allah kita akan dapat melaksanakan dengan nikmatnya dalam beribadat, nikmat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak mendapatkan ilmu, Ustadz mengatakan begini, Ustadz mengatakan begitu, kita baca ilmu. Bahkan sekarang yang lebih canggih lagi ilmu, kita bisa untuk mendapatkan hadis, ataupun kita bisa lihat daripada HP kita, daripada cellphone kita, semua ilmu. Tapi apakah semua ilmu itu bisa bermanfaat buat kita? Yang dilihat adalah bukan banyaknya ilmu yang kita terima, tapi justru apakah ilmu itu bisa bermanfaat, bisa nafi kepada kita atau tidak. Kalau ilmu itu tidak bisa nafi kepada kita, ataupun ilmu itu tidak bisa mendekatkan ataupun takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang kita punya adalah hanya sekedar maklumat. Saya tahu ini, saya tahu itu, tapi tidak bisa melaksanakan dengan biasanya. Saya tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka ila akhika shadaqah. Engkau bersenyum saja kepada saudaramu sedekah. Apakah kita sering bersenyum kepada saudara kita? Ekspresinya apa? Karena kenikmatan untuk ibadat kita kurang. Kalau kita sudah menikmati ibadat, kita kenikmatan ketaatan kita pada kurang. Justru ketemu teman, ketemu sahabat, kita bersenyum. Kan juga kita Rasul selesai mengatakan la taghdab Rasul selesai pernah menasihatin seorang sahabat, berikanlah kepada saya nasihat, la taghdab, jangan marah. Tapi apakah itu selalu berkenan kepada kita? Yang kadang-kadang kalau kita galau kemudian kita ribut dengan teman, yang timbul adalah kemarahan. Kita tidak menjalankan sunnah Rasul. Sunnah Rasul adalah kalau kita marah dan kalau kita ribut dengan orang, hendaklah kita diam dan jangan kita sambut jangan sambut dengan kemarahan. Justru kalau kita misalkan kita ribut dengan teman, justru kita hadapi dengan diam. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman, visinya iman kepada Allah dan hari akhirat, karena hari akhirat adalah hari pembalasan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak diam. Diam adalah merupakan suatu jawaban. Jadi hal ini penting sekali kita mengadakan evaluasi kita, sudah sejauh mana kita takarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah sejauh mana ilmu yang kita terima itu bisa bermanfaat buat kita semuanya atau tidak.
Dan jangan lupa juga seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat pada kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang singkat yang tadi saya bawakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bisa bermanfaat, ilmu yang bisa takluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan semua amal-amalan yang kami laksanakan itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa amalan-amalan yang harus diterima? Kita juga mengharapkan amal-amal ibadah kita hanya khusus untuk cari ridha Allah, bukan untuk ridha manusia. Khusus untuk cari ridha Allah, bukan ridha manusia. Jadi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal-amalan kita bukan karena manusia, tapi karena caranya ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun saya akan tambahkan juga dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman surat 46 ayat 15, surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah berfirman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ya Allah, Rabbi auzi'ni, berikanlah ya Allah anugerah kepada saya untuk senantiasa saya bersyukur kepadamu ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkur nikmataka, atas nikmat-nikmat engkau kepadaku ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkur nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu. Jadi apa yang aku kerjakan amal-amal soleh senantiasa hanya mengharapkan ridho-ridhomu ya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga aku harapkan wa asli fi zuriyati, dan aku harapkan semua generasi-generasi aku yang seterusnya, anak cucuku itu menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Wa tuba ini tubtu wa ini minal muslimin, artinya aku tobat, jadikanlah aku orang-orang yang bertobat kepadamu ya Allah. Jadi perlu kita renungkan sedikit. Jadi banyak-banyaklah kita beristighfar, banyak-banyaklah kita bersyukur ke hadrat ilahi Rabbi atas nikmat-nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita. Jadi kalau ini kita bisa jadikan suatu renungan, suatu pelajaran, tentunya kita akan bergerak menjadi seorang hamba-hamba Allah yang senantiasa dekat. Ilmu yang kita banyak bukan ilmu yang banyak yang kita perlukan, ilmu yang ada manfaatnya buat diri kita, yang bisa takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya rasa kita takut ketika kita melakukan sesuatu, sandarannya ataupun standarnya adalah apakah Allah ridho kalau saya berbuat begini, apakah Allah senang kalau kita berbuat begini. Jadi semua perbuatan kita bukan cari muka ataupun bukan cari daripada keridhaan manusia, tapi mencari kita keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal yang singkat ini ada banyak manfaatnya buat kita, sehingga kita mengadakan evaluasi yang sebenarnya evaluasi, sehingga kita juga didekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga kita harapkan di bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh cucuran rahmat Allah kepada kita. Begitu kasih sayangnya Allah kepada kita, sehingga hati kita terbuka, hati kita tuh bergerak, dan kita menyadari betapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lengahkan, tapi sampai hari ini kita masih istighfar ala kadarnya. Kita masih istighfar ala kadarnya. Allah istighfar. Tidak, hendaklah kita istighfar, kita beristighfar, kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, bukan hanya sekedar ucapan istighfar kepada Allah, tapi dibenarkan di dalam hati kita. Dulu ya Allah saya pernah berbuat ini dan itu, mohon ampun ya Allah. Dulu saya berbuat. Jadi ketika kita beristighfar, diiyakan dalam hati kita. Kita ingatkan kesalahan ataupun keburukan, kejelekan kita, baik di masa muda ataupun di masa-masa yang lalu. Sehingga hati kita bersih, kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan, dengan penuh kecintaan kita untuk menghadap
untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal ini ada manfaatnya buat kita semuanya, dan kita juga senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di bulan Rajab ini betul-betul Allah curahkan diri kita, hati kita, untuk senantiasa kita banyak-banyak beristighfar, untuk senantiasa kita banyak-banyak bertobat, kita kembali kepada Allah, kita menyesali semua perbuatan-perbuatan kesalahan atau kekeliruan kita, dan Allah terima amal ibadat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah Rahman Rahim, marilah kita berdoa bersama-sama agar kita diterima segala amal ibadat kita, semua perbuatan-perbuatan kita yang pernah, kesalahan-kesalahan kita, dan kita juga dibuka, dan Allah membukakan hati kita sehingga kita dapat beribadat dengan baik. Ya Allah Rahman Rahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kulli azimi sultani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la hajatan illa qadaitah wa yassartah, fayassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bis salihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat qaribu mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansurna mujahidin mustad'afina fi Gaza Palestin. Allahumma wahid sufufahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma dammir a'dahum ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam ya zal jalali wal ikram. Amitna ala iman ya zal jalali wal ikram. Amitna bi qauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya rabbal alamin, ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma baligh fi Rajab wa ila Sya'ban wa baligh ila Ramadan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.